Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Blandina Saryanti, biasa dipanggil Sarli, NIM 17003030153. Saat ini saya akan menjelaskan atau menganalisis korupsi menurut pandangan antropologi. Pertama-tama kita mengetahui bahwa korupsi mungkin di beberapa tempat dipertahankan sebagai senjata orang lemah. Tetapi biasanya dampaknya adalah kontrak yang meningkat, prioritas pembangunan yang terdistorsi, peningkatan eksploitasi dan ketidaksejahteraan, serta meningkatnya ketidakpastian. Korupsi juga sangat merusak demokrasi supremasi hukum. Dalam buku Della Porta dan Meni pada tahun 1997, Ross Ackerman 1996. Walaupun secara paradoks aturan hukum dan birokrasi hukum rasional adalah apa yang memunculkan konsep korupsi di tempat pertama. Namun, untuk semua keberadaan dan kepentingan yang nyata, para antropolog hanya berkontribusi sedikit dalam debat tentang korupsi. Nancy Postero pada tahun 2000 mengemukakan tiga alasan utama. Yang pertama, karena antropolog enggan mengkritik informan mereka. Yang kedua, untuk menyoroti imoralitas atau pelanggaran aturan mungkin terasa seperti pengkhianatan terhadap kepercayaan dan kepercayaan diri, atau yang merupakan salah satu yang utama argumen moral melawan korupsi. Karena menyelidiki korupsi dapat membahayakan penelitian seseorang, dan seseorang tidak mau resiko tertutup dari loop informasi. Dan ketiga, karena orang cenderung merahasiakan hal-hal ini, terutama dari luar. Singkatnya, menjadi pengamat atau pengamat partisipan dalam arti antropologis yang tepat tidak selalu mudah atau mungkin di mana korupsi terlibat. Dan kita tahu sendiri bahwa mengkorup adalah merusak atau menyelewengkan atau menggelapkan barang atau uang milik perusahaan atau negara tempat kerjanya. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Mengkorupsi adalah menyelewengkan atau menggelapkan uang dan sebagainya. Menurut Kamus Oxford, korupsi adalah perilaku tidak jujur atau ilegal, terutama dilakukan oleh orang yang berwenang. Arti lain korupsi adalah tindakan atau efek dari membuat seseorang berubah dari standar perilaku moral menjadi tidak bermoral. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau satu koperasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Korupsi juga diartikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan tujuannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau satu korporasi, juga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi merajalela Indonesia. Hampir setiap bulan ada operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Dalam operasi itu, KPK mengungkap banyak kasus suap atau gratifikasi. Sesungguhnya ada 3 alasan seorang melakukan tindak pidana korupsi. Yang pertama, faktor kebutuhan. Yang kedua, faktor serakah. Dan ketiga adalah faktor lingkungan. 3 hal ini yang dianalisis oleh praktisi hukum Abdul Fikdar Hajar. Korupsi mungkin di beberapa tempat dipertahankan sebagai senjata orang lemah. Lalu dalam antropologi ada yang namanya pendekatan interaksional. Pendekatan ini fokus pada perilaku aktor dalam pengaturan kantor publik tertentu. Di sini korupsi didefinisikan sebagai perilaku yang menyimpang dari tugas formal dan peran publik demi keuntungan pribadi juga. Atau perilaku korup adalah yang merugikan publik. Frederick 1966, Heidenheimer 1989.
Ini mungkin termasuk pegawai negeri yang korup yang menggunakan kantornya sebagai bisnis pribadi. Dalam buku Van Claveren pada tahun 1989, atau yang menciptakan pasar gelap informal untuk bantuan resmi dan sewa misalnya, dengan membantu klien tertentu untuk memotong birokrasi untuk mendapatkan izin atau lisensi yang diperlukan. Sementara pendekatan yang kontras ini mungkin menawarkan beberapa wawasan yang bermanfaat, sebagian besar didasarkan pada asumsi yang dipertanyakan dan tidak ada yang memadai untuk memahami kompleksitas hubungan yang terlibat. Untuk contoh, penyalahgunaan jabatan publik menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kita mendefinisikan keuntungan publik atau keuntungan pribadi, atau bahkan salah penggunaan. Apa yang terjadi ketika politisi seperti Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi mengubah hukum demikian, bahwa praktik pembukuan mereka yang sebelumnya ilegal diklarifikasi sebagai legal. Selain itu, undang-undang sangat ambigu dan terbuka atau kontestasi kualitas yang kelasnya profesional. Pengacara berutang kepadanya, definisi kepentingan publik atau dana yang berbicara untuk umum. Masalah dengan model struktural dan interaksional itu adalah mereka menganggap variabel-variabel ini untuk diperbaiki dan tidak bermasalah, sedangkan kategori-kategori ini sama sekali tidak dibatasi atau tidak jelas. Misalnya, dualisme publik atau pribadi. Sebagian besar definisi korupsi bersandar pada pemisahan antara negara atau agen-agennya dan seluruh masyarakat. Seperti pejabat politik, publik, birokrat, dan hakim yang digaji diharapkan untuk menarik perbedaan tajam antara kepentingan pribadi mereka dan sumber daya publik yang mereka kelola. Dalam politik konvensional pendekatan sains, seperti dalam ideologi neoliberal dan inisiatif TI, itu adalah pelanggaran terhadap pembedaan publik atau pribadi oleh individu yang secara mendasar mendefinisikan perilaku korupsi. Skandal korupsi dengan demikian dipandang sebagai ukuran seberapa baik masyarakat membedakan antara ruang publik dan pribadi, atau Ross Ackerman pada tahun 1906. Namun para antropolog telah lama mengakui bahwa publik ini dikotomi pribadi seringkali bersifat arbitrer dan inheren ambigu kategori budaya. Ernest Gallner pernah menulis tentang perlindungan bahwa kami mungkin juga mengakui bahwa subjek menarik bagi voyeurisme politik. Tidak diragukan korupsi memiliki daya tarik yang sama, seperti itu juga merupakan jenis hubungan dan perilaku politik yang terlarang. Tetapi kita percaya ada argumen yang lebih substantif untuk antropologi korupsi. 4 diantaranya akan menonjol. Yang pertama, korupsi menimbulkan masalah konseptual utama dan signifikan epistemologis jika antropologi prihatin dengan memahami aturan dan norma yang mengatur perilaku sosial. Lalu cara yang baik untuk menjelajahi kode-kode ini adalah dengan memeriksa contoh di mana mereka dilanggar, bagaimana orang bereaksi terhadap pelanggaran seperti itu, dan strategi dan taktik yang digunakan aktor untuk bernegosiasi di antara yang berbeda norma dan aturan. Juga dapat menemukan bahwa ada aturan atau meskipun kode informal dan pragmatis dan budaya yang mengatur jalannya korupsi itu sendiri harus atau tidak terjadi, atau lebih lanjut tentang korupsi. Poin yang dicontohkan oleh studi Arlacchi tentang mafia Italia misalnya fokus pada korupsi yang menarik pada perhatian kita pada ambigu bidang kegiatan yang terjadi di dalam dan di luar hukum. Dan itu mengajak kita untuk merenung secara kritis, tidak hanya pada pertanyaan yang lebih luas tentang moralitas,
etika dan akuntabilitas, tetapi juga pada pertanyaan kita, asumsi sendiri tentang moralitas korupsi atau apakah sebuah fenomena kesatuan yang melintasi budaya. Terima kasih. Sekian dari saya. Demikian hasil analisis saya mengenai korupsi menurut antropologi. Terima kasih.